Gimana caranya supaya saya bisa lebih sabar menghadapi suami yang lagi sakit, supaya hati saya benar-benar ikhlas, ridho mengurus suami yang sebentar-bentar gak berhenti-berhenti masuk rumah sakit. Terus gimana caranya supaya hati saya itu benar-benar kasih sayang sama suami gitu ya. Masih di penyejuk hati? Sejuk di hati. Ibu-ibu di rumah yang saat ini sedang menunggu waktu berbuka, mempersiapkan semuanya. Jangan lupa ya, setiap hari selama bulan suci Ramadan, pagi jam 5 subuh waktu Indonesia Barat, sorenya jam 3:30 ya. Jadi sebentar lagi udah mau habis nih ya. Besok harus jam 3:30 ya, habis asar langsung mantengin RCTI ya. Baik, sekarang ke pertanyaan yang berikutnya. Siapa yang mau curhat? Oke, sebelah kanan saya, silakan. Iya. Ibu silakan. Iya, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gemeteran deket, Ustad. wabarakatuh. Badan gemeteran deket Ustadz. Masya Allah. Nama saya Ibu Suhaimi dari daerah Karekelewiliang, Majelis Al-Mutakin. Saya mau bertanya kepada Ustadz. Ya, silakan. Saya punya suami. Suami saya sakit udah 1 tahun lebih. Ya. Terus yang pertama sakit sembuh. Kedua sakit sembuh. Kalau boleh tahu sakit apa Ibu, Bapak? Penyakitnya komplikasi segala macam udah ada di ini. Tuh, yang 1 tahun sekarang ya, waktu itu mulai dia sakit parah tahun baru kemarin. Sembuh-sembuh tahun baru sekarang 2006. Tuh, kata saya gini Pak Ustadz, saya pengen bertanya gimana caranya supaya saya bisa lebih sabar menghadapi suami yang lagi sakit, supaya hati saya benar-benar ikhlas, ridho mengurus suami yang sebentar-bentar gak berhenti-berhenti masuk rumah sakit. Terus gimana caranya supaya hati saya itu benar-benar kasih sayang sama suami gitu ya. Terus pokoknya keluhan-keluhan saya itu beban saya itu terlalu berat. Istilahnya saya itu nggak bisa nanggung beban sendiri gitu ya. Dikarenakan itu sakitnya, yang sakit biasanya aja dirawat, ntar sembuh, dirawat sembuh, itu udah lama juga, udah lebih dari 5 tahunan. Yang sekarang sakit total 1 tahun. Ibu sendiri yang ngurusin Iya. Bapak? Makanya anak-anak Ibu mungkin yang lainnya nggak ada karena nggak pada ada. sibuk. Iya. Suami saya orang Padang, Ya. jauh sama keluarga. Tuh, terus supaya hati saya benar-benar ikhlas, ridho menghadapi cobaan yang berat ini bagi saya ya Pak Ustadz. Gimana caranya gitu saya supaya benar-benar sama suami saya benar-benar ikhlas, emang ikhlas, rasa ikhlas ada, ridho ada. Kadang-kadang suka terlalu kebanyak emosi. Kadang-kadang setiap hari sama saya suka dimarahin. Tapi suami saya tetap dia ikhlas, ridho walaupun saya diapain sama istri. Karena emang saya yang, mungkin ini dari dosa saya kali Pak Ustadz ya. Gimana solusinya supaya hati saya benar-benar ikhlas mengurus suami yang udah 1 tahun. Tapi sekarang udah alhamdulillah. Udah enak Udah ya agak ya? bisa. Oke Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Iya. ujian di rumah tangga itu tidak akan pernah ada habisnya. Betul? Dan Allah menitipkan ujian di rumah tangga 2 tujuannya. 1, menghapuskan dosa kita. 2, mengangkat derajat kita. Maka ibu sayang, jangan pernah mengeluh jadi Insya Allah, istri dengan keadaan hari ini. insya Allah. Karena bagaimanapun dengan rasa sakit yang suami rasakan, sebenarnya ujian sabar sesungguhnya bukan hanya pada suami yang sakit, tapi justru pada keluarga
yang harus menemani suami yang sakit. Betul tidak? Ibu jadi istri harus sabar, anak-anak juga harus sabar. Karena disitulah Allah sedang menyiapkan pahala terbaik untuk kita. Dan tidaklah Allah menitipkan rasa sakit pada seseorang kecuali dia ridho, dia sabar. Maka rasa sakitnya menghapuskan dosa yang pernah dia lakukan. Amin ya Allah. Maka saat sakit jangan mengeluh. Istighfar. Minta ampun sama Allah. Allah sedang mencintaimu. Allah sedang menyayangimu. Allah juga lagi menyayangi ibu, mencintai ibu. Ibu terus aja temani. Sampai kapanpun. Kita gak pernah tahu. Boleh jadi ibu masuk surga. Ibu masuk surga. Mungkin bukan karena sholatnya. Karena masih banyak yang tidak khusus sholatnya. Betul? Mungkin bukan karena baca Qur'annya. Karena masih banyak yang salah makhraj dan tajwidnya. Mungkin bukan karena sedekahnya. Karena belum banyak sedekahnya. Mungkin bukan karena haji umroh. Karena belum tentu mabrur haji umrohnya. Tapi boleh jadi ibu masuk surga. Karena sabarnya ibu mendampingi suami. Sabarnya ibu melayani suami. Sabarnya ibu membersamai suami. Dan para suami, belajar sayang sama istri ya. Agar nanti kita gak tahu, mungkin kita sakit. Kalau kita gak baik sama istri kita, khawatirnya istri kita gak baik sama kita ketika kita sakit. Maka jadilah orang baik selagi sehat. Betul? Betul. Jadilah suami yang baik selagi sehat. Agar kemudian istrimu mampu bertahan bersama dengan dirimu, mendampingimu, membersamaimu. Dan disitulah puncak pahala terbaik yang didapatkan di rumah tangga. Amin. Insya Allah. Allah. Mungkin jalannya harus lewat sakitnya suamimu. Sehingga ibu Allah izinkan nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas berproses, semua berjalan saja. Yang penting ibu tetap belajar terus menjadi istri yang terbaik. Amin. Dengan sabar menghadapi ujian apapun itu, insya Allah itu jalan menuju surga Ustadz ya. Betul. Dan pasti ibu-ibu juga semuanya ingin segera sampai rumah untuk berbuka puasa bersama dengan keluarga. Hari ini kita belajar sesuatu yang penting pemirsa. Ya, sebetulnya arisan itu ya apa ya? Bukan tentang arisannya sebetulnya ya. Bukan tentang kumpul-kumpulnya yang harus dihindari. Tapi tentang niat yang perlu kita rapihkan. Karena boleh saja ada undian, boleh saja ada konsumsi, tapi jangan sampai itu lebih kita nantikan daripada nasihat yang menenangkan hati. Semoga mulai hari ini setiap kali kita melangkah ke majelis ilmu, kita melangkah dengan hati yang lebih jernih. Datang bukan sekedar memenuhi jadwal, tapi benar-benar ingin berubah. Saya Sahrul Gunawan beserta Ustadz A.A. Hilman Fauzi dan juga beserta Ustadz Muhammad Asad pamit undur diri. Terima kasih dan kita tentu saja akan ketemu lagi di Penyejuk Hati, Sejuk di Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi